Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how the shine for you. Saya juga bingung, Mbak. Semua manusia di muka bumi ini bingung. Supaya nggak bingung, di sini saya akan mempresentasikan perlindungan atau protection. Perkenalkan, nama saya Maria Elvira Lingga dengan NIM 150021107. Perlindungan atau protection. Perlindungan sistem dalam sistem operasi mengacu pada mekanisme yang diterapkan pada sistem operasi untuk memastikan keamanan dan integritas sistem. Perlindungan sistem melibatkan berbagai teknik untuk mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan atau modifikasi sistem dan sumber dayanya. Ada beberapa cara di mana sistem operasi dapat memberikan perlindungan sistem. Autentikasi pengguna. Sistem operasi mengharuskan pengguna untuk mengautentikasi dirinya sebelum mengakses sistem. Berikutnya ada kontrol akses. Sistem operasi menggunakan daftar kontrol akses untuk menentukan pengguna atau proses mana yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu atau melakukan tindakan tertentu. Enkripsi. Sistem operasi dapat menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses tidak sah. Kemudian ada firewall. Firewall adalah program perangkat lunak yang memantau kontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Kemudian perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus digunakan untuk melindungi sistem dari virus, malware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya. Yang terakhir ada pembaruan dan tambalan sistem. Sistem operasi harus selalu diperbarui dengan tambalan dan pembaruan keamanan terbaru untuk mencegah kerentanan yang diketahui agar tidak tereksploitasi. Dengan menerapkan mekanisme perlindungan tersebut, sistem operasi dapat mencegah akses tidak sah ke sistem, melindungi data sensitif, memastikan keamanan dan integritas sistem secara keseluruhan. Apa peran perlindungan dalam sistem operasi? Untuk menyediakan mekanisme yang mengimplementasikan kebijakan yang mendefinisikan penggunaan sumber daya dalam sistem komputer. Kebijakan berbeda dengan mekanisme. Mekanisme menentukan bagaimana sesuatu akan dilakukan, sedangkan kebijakan menentukan apa yang kita lakukan. Kebijakan berubah dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Keuntungan perlindungan sistem dalam sistem informasi. Memastikan keamanan dan integritas sistem, mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, atau modifikasi sistem informasi dan sumber dayanya. Melindungi data sensitif, menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna dan aplikasi. Membantu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan. Mencegah malware dan ancaman keamanan lainnya yang menginfeksi sistem. Memungkinkan berbagi sumber daya dan data dengan aman antara pengguna dan aplikasi. Kerugian perlindungan sistem dalam sistem operasi, yaitu bisa rumit dan sulit diimplementasikan dan dikelola. Kemudian memperlambat kinerja sistem karena peningkatan langkah-langkah keamanan. Dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan beberapa aplikasi atau perangkat keras. Dapat menciptakan rasa aman yang salah jika pengguna tidak dididik dengan benar tentang praktik komputasi yang aman. Dapat menimbulkan biaya tambahan untuk penerapan dan pemeliharaan langkah-langkah keamanan. Adapun tujuan dan prinsip perlindungan pada sistem komputer modern yakni melindungi data, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan sumber daya sistem lainnya dari ancaman kerusakan yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. Prinsip-prinsip perlindungan pada sistem komputer modern meliputi
Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.